Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Pelajaran kita malam ini tafsir juz amma. Kita sudah sampai di tafsir surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan seterusnya ada 5 ayat. Sampun Pak, sampun. Nah. Al-Basmalatu tentang tafsir basmalah. Taqaddamal kalamu 'alaiha telah berlalu pembahasannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna sesungguhnya kami telah menurunkan. Ad-dhamir huna kata ganti kami di sini. Yang dimaksud kami di sini ya'udu ilallah azza wajal. Kami di sini maknanya Allah azza wajal. Disebut dengan kata ganti ta'zim. Allah mengagungkan dirinya karena memang Allah Maha Agung. Wal ha'u fi qawlihi anzalnahu. Adapun hak pada inna anzalnahu. Haknya ini hu ini ya'udu ilal Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an. Sehingga sampai sini sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an. Wa dzakarallahu ta'ala nafsahu bil 'azamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan keagungan. Jadi kata-kata nahnu kami di sini menunjukkan keagungan, bukan berarti menyertakan yang lain. Nah. Li'annahu subhanahu wa ta'ala al-azim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu maha agung. Alladzi la syai'a yang tidak ada sesuatu pun a'dhamu minhu yang lebih agung dari Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala yadhkuru nafsahu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya ahyanan bisighatil 'azamah, terkadang dengan bentuk pengagungan. Mithlu hadzal inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an. Kami di sini disebut dengan sighah azamah, bentuk kata pengagungan, bukan berarti dua. Wa mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah di ayat lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Wa mithlu qauluhu, juga firman Allah ke ayat-ayat yang menggunakan bentuk pengagungan. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang telah menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang telah menulis apa yang mereka lakukan. Wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu, dan segala sesuatu kami hitung. Fi imami mubin. Nah, dalam catatan yang jelas. Wa ahyanan yadhkuru nafsahu bi sighatil wahid, tapi kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan bentuk tunggal. Jadi cuma dua ini bentuk. Ini seringnya kalau diterjemah diartikan kami, tapi di sini bukan berarti lebih dari satu, tapi ini bentuk pengagungan.
Tapi kadang Allah menggunakan bentuk tunggal. Nah, seperti ini sesungguhnya saya, anallah, saya ini Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada sembahan kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata, tegakkan sholat, lidzikri, untuk mengingat aku. Wadzalika li'annahu wahidun azimun. Sehingga dari sini menerangkan bahwa Allah Azza wa Jal itu wahid, satu, azimun, dan maha agung. Fabi tibaris sifah, kalau mau menjelaskan sifat, Allah mau menjelaskan sifat dirinya, yakti dhamirul azamah, memakai bentuk ayat azamah, seperti di sini, anzalna, kami turunkan. Nah, wabi tibaril wahdaniyah yakti dhamiril wahid. Tapi kalau menunjukkan keesaannya, maka bentuk katanya, bentuk ayatnya satu seperti surat Maryam. Wadhamiru fi qawlihi anzalnahu. Domir hak yang ada di sini ini domir itu namanya domirun, namanya domir atau domir itu maksudnya kata ganti. Pada ayat anzalnahu domirul maf'ul bihi, ini domir kata ganti yang berposisi sebagai objek. Nah, wahya al-ha, yaitu haknya ini ya'udu ilal Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an. Wa illam yasbaq lahu dzikrun, walaupun tidak disebut di awalnya. Langsung dibunyi ayatnya, inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Kalau hu-nya sendiri makna asalnya itu dia. Mana asalnya itu dia. Dia siapa? Dia Al-Quran. Nah, padahal ini tidak disebut dulu Al-Qurannya, mestinya disebut dulu. Gitu. Nah, wa illam yasbaq lahu dzikrun, walaupun tidak disebut terlebih dahulu di ayatnya. Jadi langsung ayat 1, inna anzalnahu. Li'anna hadza amrun ma'lum, karena ini perkara yang sudah jelas. La yamtari ahadun, tidak ada seorang pun yang ragu. Fi annal murada bidzalika, bahwa yang dimaksudkan inna anzalnahu, sesungguhnya yang kami telah menurunkan inzalul Qur'anil Karim, adalah Al-Quran. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang telah menurunkan dia. Berarti apa? Al-Quran. Anzalahullahu ta'ala fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran itu di malam qadar. Lailatul qadar artinya malam qadar. Fama makna inzalahu fi lailatul qadar? Apa ini maksud diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Khilaf para ulama as-sahih, tapi yang sahih, yang benar, anna maknaha ibtida'na. Nah, kami memulai inzalahu, penurunan Al-Quran itu fi Lailatul Qadar. Karena turunnya Al-Quran itu tidak langsung 30 juz, itu bertahap. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. InsyaAllah dalam riwayat ada yang menyebutkan seperti itu. Wa Lailatul Qadari fi Ramadan. Yang sahih juga, malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. La syakka fi hadza, tidak, perkara ini tidak diragukan bahwa
adanya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Wa dalilu dzalika, dalil bahwa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan adalah firman Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan yang pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi jelas bulan Ramadan itu di bulan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Hudan linnas, sebagai petunjuk, Al-Qur'an itu bagi manusia. Cuma untuk bisa menjadi petunjuk kalau orang itu faham maknanya, mengerti maknanya. Wabayinatin, dan Al-Quran itu bayinat, pemberi penjelasan. Minal huda wal furqan, dari petunjuk dan al-furqan. Al-Baqarah 185. Fa'idha jama'ta hadhil ayata, kalau engkau kumpulkan ayat ini, yang saya maksudkan, kata beliau, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian digabung dengan ayat tadi Al-Qadar di atas, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tabayyana, maka semakin jelas anna Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu fi Ramadan. Nah, dan Lailatul Qadar itu yang sahih tanggal ganjil 10 terakhir. Nah, banyak muslimin salah malah merayakan turunnya Al-Quran itu tanggal 17. Nggak tahu sampai sekarang saya belum pernah baca sejarahnya dari mana 17 Ramadan ya. Katanya diturunkannya Al-Quran. Peringatan apa katanya? Nuzulul Quran. Lalu di ayat-ayat, diantaranya ayat ini ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa bihadza na'rifu, maka dengan ini kita tahu, anna mashtahara inda ba'dil amma, bahwa apa yang sudah masyhur, sudah umum di sebagian orang umum, min anna lailatul qadar hiya lailatun nisfi min syahri Sya'ban. Ada orang mengatakan bahwa bulan Lailatul Qadar itu pada malam nisfu Sya'ban, bukan Ramadan. Maka perkataan ini la asla lahu, tidak ada asalnya. Tidak ada dalil sama sekali. Wala haqiqata lahu, dan tidak ada hakikatnya. Tidak mengandung kebenaran sedikit pun. Fa inna lailatul qadari fi Ramadan, karena yang benar Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan di ganjil 10 terakhir. Yang 17 Ramadan pun itu enggak ada dalil. Walaupun ada dalilnya, Rasulullah tidak mengajari untuk mengadakan peringatan seperti itu. Walailatun nisfi minasy-Sya'ban. Adapun malam nisfu Sya'ban, nisfu itu artinya separuh. Separuh Sya'ban, berarti tanggal 15-nya. Malam nisfu Sya'ban itu kalailatin nisfi minar Rajab, sama dengan malam separuh bulan Rajab. Nah, wa Jumadi dan Jumadi itu ada dua ya. Jumadil Ula wa Jumadil Akhir, sama. Malam separuh, nisfu itu kan separuh.
atau setengah Rajab, setengah Jumadi, setengah Rabi. Bulan Rabi ada dua ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Was-Safar. Nah, sekarang sudah Rabiul Akhir ya. Sebentar lagi Safar. Nah, juga sama dengan separuh bulan Muharram, wa ghairihinna dan selainnya. Minasyuhur dari bulan-bulan. La tuhtassu bisyai'in, tidak ada penghususan. Tidak ada penghususan Sya'ban, nisfu Sya'ban, nisfu Rajab, nisfu Jumadi, nisfu Rabi, nisfu Safar, nisfu Muharram. Enggak ada dalil penghususan. Hatta ma warada fi fadlil qiyam, sampai pun ada riwayat hadis menjelaskan keutamaan berdiri fiha pada malam nisfu Sa'ban. Saat nisfu Sa'ban. Bahwa ahaditsun dha'ifatun. Memang ada riwayat, tapi itu hadis lemah. La taqumu biha hujjatun, tidak bisa dijadikan dalil. Ibadah itu enggak boleh dijadikan hadis sahih, hadis lemah bisa dalil. Nah, kadzalika ma warada min tasisi yaum, ada riwayat hadis jelaskan kekhususan hari tanggal 15 ayat hadis wa yaumun min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban dengan berpuasa. Puasa nisfu Sya'ban. Tanggal berapa itu? 15. Karena nisfu itu artinya separuh. Fa innaha, karena itu ahaditsun dha'ifatun, hadis-hadisnya lemah. La taqumu biha hujjatun, tidak bisa tegak hujah. Tidak bisa dijadikan dalil melaksanakan puasa nisfu Sya'ban. Lakin ba'du ulama, tapi sebagian ulama rahimahullah yatasahalun, terlalu meremehkan atau sembrono ya, ngentengkan. Fi dzikril ahadits dhaifah, menyebutkan hadis-hadis lemah, fima yata'allaqu bil fadail, hadis-hadis lemah yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan. Sampai ada kitab Fadail A'mal. Nah, banyak hadis lemahnya di dalam. Fadailul A'mal awis suhuri awil amakini. Mereka menyebutkan hadis-hadis lemah, menyebutkan keutamaan amal. Amal ini, amal baca ini segini, keutamanya begini. Amalan ini puasa nisfu Sya'ban, nanti pahalanya berapa, nanti akan begini dan begitu. Nah, awis suhur atau bulan. Bulan apa biasanya? Yang biasanya muslimin, ya bukan Sa'ban, terus Rajab ya. Kalau Jawa, bulan apa? Suro. Suro itu Muharram ya. Hah? Iya, Suro, Asur. Dari kata Suro itu bahasa Jawa. Bahasa Arabnya Asyura. Asyura itu ke-10, tanggal 10 Muharram. Nah, kemenangannya Nabi Musa ya. Awil amakin, atau orang sebagian ulama terlalu meremehkan, membawa dalil-dalil lemah tentang keutamaan tempat. Nah,
keutamaan tempat. Wa hadza amrun la yambaghi. Maka ini perkara yang seharusnya tidak dilakukan oleh ulama itu. Nah, wa dzalika li annaka idza saqatil ahaditsud dha'ifah. Karena kalau engkau membawa hadis-hadis lemah fi fadli syai'in tentang keutamaan sesuatu, fa inna sami'a saufa ya'taqidu, maka yang mendengar, kalau ustadznya Ustadz Koda, apalagi zaman sekarang bisa didengar seluruh dunia. Kalau sampai dia menyampaikan keutamaan-keutamaan berdasarkan dalil-dalil yang lemah, fa inna sami'a saufa ya'taqidu, maka pendengarnya akan yakini anna dzalika sahihun. Belum ada hadisnya. Padahal enggak dibahas tentang derajat hadisnya. Ya pokoknya hadis lah masih lemah misalnya. Ya enggak boleh kayak gitu. Wayansibuhu ila Rasul, kemudian disandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa hadza syai'un kabirun, maka ini perkara dosa besar, besar bukan remeh. Rasulullah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, berarti dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Itu celaan dan ancaman, menunjukkan itu dosa besar. Jadi walaupun itu tentang keutamaan amal, dilihat kesohihan hadisnya dulu. Fal muhim, yang jelas kata beliau, anna yauman nisfi min Sya'ban, bahwa malam nisfu Sya'ban la yuhtassani bisyai'in duna sa'iris, sama sekali tidak memiliki keutamaan, tidak ada kekhususannya. Karena ramai ya sampai yang banyak penjual-penjual kue itu pada ada yang sampai libur karena banyak yang puasa. Puasa apa ini? Nisfu Sya'ban. Nah, falailatun nisfi la tuhtassa bifadli qiyamin. Maka malam separuh nisfu Sya'ban tidak ada kekhususan amalan. Nah, itu berdiri atau amalan apapun. Walailatun nisfi laisat lailatul qadar. Malam nisfu Sya'ban bukan malam Lailatul Qadar. Wa yaumun nisfi, demikian juga hari siangnya tanggal 15-nya la yuhtassu bisiyami, tidak ada penghususan puasa. Naam syahru Sya'ban, ada juga hadis tentang bulan Sya'ban, sabatat, ada hadis sahih tentang bulan Sya'ban. As-sunnah bi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaksurus siyamu fihi. Memang Rasulullah pernah puasa di bulan Sya'ban hatta la yafturu minhu illa qalilan. Rasulullah memang pernah puasa bulan Sya'ban sampai seperti tidak berbuka kecuali sedikit. Artinya kebanyakannya di bulan Sya'ban itu beliau puasa sunnah.
Kalau mau puasa sunnah di bulan Sya'ban ya niru Rasul bagaimana? Kebanyakannya dipakai puasa, sedikit beliau berbukanya. Sedangkan yang dibantah beliau tadi tentang apa itu? Tanggal 15-nya itu. Nah, muslimin kan banyak kan kebalik ya. Yang sunnah tidak diketahui, tidak difahami, tidak diamalkan. Malah yang diamalkan apa? Yang tidak ada atau yang hadisnya lemah. Wa ma siwa dzalika mimma yata'allaku bisyamihi lam yathbut. Adapun amalan lainnya terkait dengan puasa di bulan Sya'ban maka lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil yang sahih selain tadi Rasulullah puasa sunnah dan kebanyakan harinya dipakai puasa, sedikit beliau berbukanya. Nah itu bisa diamalkan yang seperti itu karena hadisnya sahih. Illa ma lisairis suhur, kecuali di seperti bulan-bulan lainnya, kafatli saumi salasati ayyam, seperti keutamaan puasa 3 hari mingkuli syahrin pada setiap bulan. Wa antakuna fi salisi asyara, yaitu pada tanggal 13, warabi asyara tanggal 14, wal khamisu asyara dan tanggal 15. Waya ayyamul bid, yang disebut dengan ayyamul bid. Nah, puasa tengah hari, tengah bulan, 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Yang disebut dengan ayyamul bid. Kalau ini sahih, bisa diamalkan. Jadi yang dibantah tadi, nisfus Sya'ban. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Minal ulama, di antara ulama, man qala, ada yang mengatakan al-qadru atau al-qadaru huwa asyarafu. Al-qadaru itu artinya asyaraf. Asyaraf itu kemuliaan. Kama yuqal, seperti dikatakan fulanun dzu qadarin azimin. Orang itu mempunyai posisi yang mulia, kedudukannya sangat mulia. Audzu qadarin kabirin, atau posisi kemuliaan dia sangat besar. Nah, itu makna qadar, makna pertama. Aidzu syarafin kabirin, memiliki kemuliaan yang besar. Wa minal ulama man qala, di antara ulama ada yang mengatakan al-muradu bil qadar at-takdir. Yang dimaukan makna al-qadar, Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam takdir. Ini misalnya qadar maknanya takdir. Apa takdir? Ketentuan, ya. Li'annahu yugdaru fiha, karena ditakdirkan pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu, di 10 ganjil 10 Ramadan terakhir, ma yakunu fis sanah, apa yang akan terjadi selama setahun. Nah, dan ini di antara catatan amal, karena catatan amal itu ada 5. Ini di antaranya, ini yang catatan tahunan. Yang pertama, catatan itu dijanin setelah hidupnya ruh, oleh Allah diperintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Amalannya, rizkinya, surga atau nerakanya, atau celaka atau bahagianya. Yang kedua, catatan, kalau tadi itu namanya umuri, ya.
Umur itu sepanjang umur. Umurnya berapa orang ini. Yang kedua, catatan amiyah tahunan. Nah, ini tahunan. Nah, yang ketiga, catatan di Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud itu dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah dicatat bahwa nanti akan lahir namanya Pak Har dan usianya segini dan seterusnya. Masuk kita-kita itu yang ketiga ya. Yang keempat, catatan harian. Nah, setiap perbuatan kita dicatat semua 24 jam. Jadi ada 4. Yang pertama di Lauh Mahfud, yang kedua di janin, yang ketiga tahunan, yang keempat artinya bukunya rinci sekali sampai yang hariannya ada catatan harian. Liqaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran pada malam mubarak yang penuh diberkati. Sesungguhnya kami munzirin pemberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu yufraku dibedakan segala suatu. Ai yufassilu wa yubayyinu, maksudnya dirinci dan diterangkan. Nah, di malam itu dicatat apa yang akan terjadi selama setahun. Wasahihu annahu samilun lil maknayaini. Yang benar Lailatul Qadar itu maknanya mencakup keduanya. Pertama tadi kemuliaan, yang kedua tadi catatan apa yang akan terjadi selama setahun. Nah, mulai dari malam Lailatul Qadar itu sampai malam Lailatul Qadar berikutnya itu apa saja yang terjadi. Yang jadi yang pun sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Ketika Allah selesai menciptakan, Allah berkata kepada tulislah. Kemudian pena jawab mengatakan ma'atu yang akan aku tulis ya. Tulislah di mati yang itu malam ini malam nah, jadi ini catat
Abdul si ini Wahadihil jumlah kal jawab. Jadi ayat ini seperti jawaban lil istifham, seperti jawaban dari ini wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, min alfi sahrin lebih baik daripada 1000 bulan laisa fihi lailatul qadar. Nah, mulai seperti lebih satu malam di Qadar itu, di malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Qadarnya. Itu yang dimaksud. Ya. Tapi kan Qadar itu setiap tahun ada ya. Yaitu setiap di ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Wal muradu bil khairiyah dan yang dimaksudkan dengan lebih baik itu thawabul amalu fiha, yaitu pahalanya ketika melakukan suatu amalan kebaikan. Artinya pahala yang di kebaikan sampai lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Itu yang dimaksud besarnya pahalanya. Malamnya kalau malamnya sendiri orang nggak apa, nggak ada efeknya Pak. Kayak amal kalau ya dia nggak dapat apa-apa. Itu yang dimaksud. Wama yanzilullahu ta'ala fiha minal khair wal barakah. Karena kebaikan yang Allah turunkan pada malam itu. Yang kebaikannya itu lebih baik kalau orang itu beramal selama 1000 bulan yang ada malam Lailatul. Demikian juga barokahnya ala hadhil ummah pada umat ini. Walidzalika kana min man qamaha imanan, dari itu barang siapa yang berdiri. Nah ini ajarannya ya. Barang siapa yang berdiri imanan wahtisaban, dan penuh keimanan, keyakinan, wahtisaban, dan apa yang Allah janjikan. Ini
kita Allah hapus dan wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum.